Bab 5006, Gadis Berbaju Putih. Mata inspektur itu menatap Dev semakin dingin, dan niat membunuh muncul di matanya. Dev merasakan niat membunuh dari sang inspektur, dan menggenggam pedang pembunuh naga rat-rat di tangan kanannya, ekspresinya amat serius. Menghadapi inspektur yang telah berubah menjadi naga suci, Dev tidak berani ceroboh sama sekali, kalau tidak, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Senior, kalau aku nanti kalah darimu, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memilikiku dan menolongku. Dev berkata pada Raja Iblis Ciyun. Apapun, Raja Iblis Ciyun menyilangkan kakinya dan berbaring di lautan kesadaran Dev, merasa bebas dan tenang. Dev tercengang, lalu berkata dengan marah, "Sialan, kamu makan makananku, minum minumanku, dan tinggal di rumahku, tapi sekarang kamu mengucapkan kata-kata dingin seperti itu, di mana hati nuranimu? Jangan selalu bergantung padaku, nak. Kau harus percaya diri dan memacu dirimu sendiri. Kalau kau tidak memacu dirimu sendiri, bagaimana kau akan tahu betapa payahnya dirimu?" Kata Raja Iblis Awan Merah sambil tersenyum. Sial. Dev tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, utusan patroli tiba-tiba menghilang. Dev mengerutkan kening saat melihat ini. Saat berikutnya, dia melangkah maju dengan pedang pembunuh naga di tangannya, lalu tiba-tiba mengayunkan pedang dari atas ke bawah. Boom! Ketika pedang itu diayunkan, Dev langsung merasakan ada kekuatan dahsyat yang menghalanginya, lalu tubuh Dev terlempar mundur. Utusan patroli itu memperlihatkan sosoknya dan meninju Dev. Pukulan ini dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat dan mengerikan. Langit dan bumi seketika kehilangan warnanya akibat pukulan ini. Dev tahu bahwa jika dia terkena pukulan ini, dia akan terluka parah jika tidak terbunuh. Tetapi ketika utusan patroli hendak memukul Dev, tiba-tiba sebuah tombak terbang dari udara. Boom! Kekuatan yang sangat besar membuat utusan patroli mundur ke belakang. Lalu seorang gadis berpakaian putih muncul, memegang tombak dan cincin Qiankun di lehernya. Yang kurang hanya Hot Wheels. Kamu adalah petugas patroli kuil, tetapi kamu menyerang seorang junior. Apakah kamu punya rasa malu? Gadis berpakaian putih itu menanyai utusan patroli tanpa rasa takut di matanya. Siapa kamu? Petugas patroli itu mengerutkan kening dan menatap gadis berpakaian putih di depannya dan bertanya. Gadis berpakaian putih itu mengabaikannya dan berbalik menatap Dev yang terluka dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya, terima kasih telah menyelamatkan saya, nona muda. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan begitu banyak orang di benua Changshuan. Gadis berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum. Dev sedikit tertegun, gadis, apakah kamu dari benua Changshuan? Gadis berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Dev sedang berbicara dengan gadis berpakaian putih itu ketika petugas patroli marah dan berteriak, kamu mencari kematian. Saat suara itu jatuh, petugas patroli melambaikan tangannya ke depan, dan kekuatan yang mengerikan meledak, dan seluruh ruang tampak terkompresi dalam sekejap. Dev dan gadis berpakaian putih hanya merasakan tubuh mereka seperti terpenjara. HMPH, kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri. Gadis itu mendengus dingin, lalu menggoyangkan pergelangan tangannya dan menusukkannya dengan tombak di tangannya. Boom! Tembakan itu langsung menembus kekuatan yang mengerikan itu, tetapi kekuatan itu tidak melemah, dan secara langsung memaksa gadis berpakaian putih itu mundur lagi dan lagi. Melihat ini, Dev mengeluarkan raungan naga dengan pedang pembunuh naga di tangannya dan menebasnya dengan ganas. Pedang ini langsung menghancurkan kekuatan yang mengerikan itu. Dev baru saja hendak mengambil napas, tetapi inspektur sudah tiba di depannya. Dev tidak punya waktu untuk mengayunkan pedangnya dan hanya bisa meninju dengan sekuat tenaga. Tinju cahaya suci. Boom! Pada saat yang sama ketika dia melancarkan pukulan ini, Dev merasakan sesuatu yang ringan di belakangnya, dan dia ditarik mundur oleh gadis berpakaian putih itu. Jangan sentuh dia, kamu bukan tandingannya. Setelah berkata demikian, gadis berpakaian putih itu menusukkan tombaknya, lalu pada ujung tombak itu bersinar cahaya ungu. Wajah utusan patroli berubah dan dia meninju dengan tangan kirinya. Tombak Mohis, utusan patroli itu berteriak sambil melayangkan pukulan. Aku tidak menyangka kamu begitu berpengetahuan. Gadis berpakaian putih itu dengan cepat melangkah mundur, dan pada saat yang sama, ujung senjatanya bergetar, dan serangkaian bayangan senjata muncul di depan utusan patroli. Bab 5007, masih ingin lari. Mata petugas patroli itu tiba-tiba menyipit dan dia cepat-cepat mundur, jelas-jelas takut pada tombak Mohis. Melihat hal ini, Dev mengayunkan pedangnya dan ingin membunuh inspektur itu saat dia sedang waspada. Satu pedang memutuskan segalanya. Dev mengayunkan pedangnya, dan energi pedang meledak dari pedang pembunuh naga. Energi pedang berubah menjadi seekor naga emas, dengan api berkobar di sekujur tubuhnya, meraung dan berlari ke arah utusan patroli. Utusan patroli itu terlalu kuat, jadi Dev hanya bisa menggunakan pedang terkuatnya. Untuk pedang ini, Dev tidak hanya menggunakan kekuatan abadi di tubuhnya, tetapi juga kekuatan naga dan asal api. Segala jenis tenaga diintegrasikan bersama. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membunuh utusan patroli itu dengan pedang ini. Utusan patroli juga merasakan kekuatan pedang Dev.
tidak ada lagi penghinaan di matanya dan wajahnya berubah drastis. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya cara untuk menghindarinya, karena pedang Dev terlalu cepat dan waktunya sangat tepat. Utusan patroli itu berteriak dengan marah, menyilangkan tinjunya dan mengayunkannya secara tiba-tiba. Dia memukul dengan kedua tangannya, menggunakan seluruh kekuatan hidupnya, dan seluruh kekosongan mulai terdistorsi di bawah kedua tangan ini. Boom! Disertai suara ledakan keras, tubuh Dev langsung terpental mundur. Utusan patroli juga tidak berada dalam situasi yang baik, karena kedua lengannya hancur akibat pukulan ini. Tanpa lengannya, inspektur itu tahu ia tidak bisa lagi bertarung, jadi ia ingin mundur. Tetapi tombak gadis berpakaian putih itu sudah ada di depannya. Sinar cahaya ungu menyelimuti seluruh tubuh utusan patroli itu. Utusan patroli itu menggertakkan giginya, dan jiwanya langsung meninggalkan tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya meledak di bawah cahaya ungu. Tombak Mohis memang sesuai dengan reputasinya. Patroli jiwa utusan patroli mundur dan mencoba melarikan diri. Masih ingin lari, gadis berpakaian putih itu hendak mengejar dengan pistol, tetapi beberapa sosok muncul di langit dalam sekejap. Mereka semua adalah orang-orang dari 8 istana, yang berdiri di depan utusan patroli. Pada saat yang sama, bumi bergetar, dan semua prajurit dari kota Feihu yang melarikan diri kembali lagi. Xie Zong juga ada di antara mereka, karena dia harus kembali. Di belakangnya, Huo Zhao secara pribadi mengawasi pertempuran, jadi Xie Zong tidak berani untuk tidak kembali. Melihat ini, gadis berpakaian putih itu berhenti mengejarnya dan malah mengulurkan tangan untuk menarik Dev. Dahi Dev dipenuhi keringat dingin dan dia terengah-engah. Pertarungan ini menyedot banyak tenaganya. Jika gadis berpakaian putih itu tidak muncul, Dev tidak akan mampu menghadapi utusan patroli kuil dan harus dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah. Melihat orang-orang dari istana ke-8 datang, ekspresi inspektur itu menjadi tenang. Sekalipun tubuh fisiknya telah tiada, selama jiwa masih ada, tubuh fisik dapat dibangun kembali. Hanya butuh waktu. Inspektur, Huo Zhao datang ke hadapan inspektur dengan sikap yang sangat hormat. Para inspektur ini setara dengan penegak hukum di seluruh kuil, dan mereka secara khusus bertanggung jawab untuk memeriksa kondisi di setiap cabang kuil, sama seperti Departemen Inspeksi Disiplin. Tatapan mata petugas patroli itu dingin saat dia menatap tajam ke arah Huo Zhao dan berkata, biarkan seseorang membunuh mereka. Kau antar aku kembali ke istana. Aku ingin membangun kembali tubuhku. Sesuai perintahmu, Huo Zhao mengangguk, lalu berkata kepada Jie Zong, semuanya, ambil tindakan. Siapapun yang lolos tanpa izin akan dimusnahkan. Ketika Xie Zong mendengar ini, dia dengan enggan memerintahkan, bunuh. Prajurit yang tersisa dari kota Feihu semuanya bergegas menuju Dev dan gadis berpakaian putih. Sekelompok besar orang, berhadapan dengan 2 orang. Pada saat ini, Jie Zong tidak berani menahan diri sama sekali. Huo Zhao melirik Dev dengan ekspresi yang sangat rumit, lalu melindungi jiwa utusan patroli dan pergi dengan cepat. Jika inspektur itu benar-benar mendapat masalah di wilayahnya, akan sulit baginya, Master Istana ke-8, juga. Dev mengerutkan kening saat dia melihat kerumunan orang yang bergegas ke arahnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya gadis berpakaian putih. Aku bingung, apakah harus lari atau tidak? Kata Dev. Bagaimana menurutmu? Gadis berpakaian putih itu tersenyum. Berlari. Setelah mengatakan itu, Dev berbalik dan hendak berlari. Bab 5008, perang dimulai kembali. Tetapi sebelum dia bisa melarikan diri, dia melihat tanah berguncang dan sekelompok besar orang bergegas mendekat. Godfly membawa orang kembali, Feng Xian, Humazi, Bai Yi, Xiu Rui, Nuo Qing. Mereka semua kembali, membawa serta semua prajurit dari Rhino City. Bagaimana mungkin kita meninggalkan kakak tertua kita sendiri? Bunuh semua orang sampai mereka semua musnah. Godfly meraung. Para prajurit kota badak menyerbu ke arah prajurit kota harimau terbang. Kedua belah pihak bertarung lagi. Ketika Xie Chong melihat ini, dia sedikit mengernyit. Mereka jelas telah melarikan diri, tetapi sekarang mereka dipaksa kembali. Tetapi kali ini, dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa lolos dari hukuman kuil. Bunuh semua orang. Ini adalah saat terakhir pertarungan. Jie Zong berteriak. Para prajurit kota Feihu juga tahu bahwa sekarang mereka tidak punya jalan keluar lain selain bertarung sampai mati. Pertarungan mencapai puncaknya saat keduanya bersentuhan. Melihat ini, Dev juga bergegas maju dengan pedangnya, tidak lagi berpikir untuk melarikan diri. Dev, si gadis berpakaian putih, si gila abadi, Humazi, semuanya merupakan master. Mereka tak terkalahkan di antara para prajurit. Bahkan seorang prajurit kelas 1 di alam keabadian yang tersebar tidak akan pernah bertahan lebih dari 1 putaran di tangan mereka. Secara bertahap, Rhino City memperoleh keunggulan. Jie Zong menatap semua yang ada di depannya, matanya dipenuhi ketidakberdayaan dan ketakutan. Jika semua anak buahnya terbunuh, kota Feihu tidak akan ada lagi, dan jabatannya sebagai penguasa kota akan tamat sepenuhnya. Tepat ketika Jie Zong merasa tidak berdaya, tiba-tiba bayangan hitam jatuh dari langit seperti tetesan air hujan. Orang-orang ini berpakaian hitam, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Setelah mengawal inspektur, Huo Zhao mengirim sejumlah besar orang dari 8 istana.
Bergabungnya orang-orang dari 8 istana ini langsung menggeser keseimbangan ke arah kota Feihu. Di pihak kota Badak, hanya Dev dan kelompoknya yang lebih kuat, tetapi pria berpakaian hitam dari 8 istana ini semuanya berada di atas tingkat kedua alam abadi longgar. Harus saya akui, kekuatan kuil itu sungguh luar biasa. Jika tidak, salah satu istana ke-8 dapat mengendalikan seluruh kota Feihu dan menggunakan penguasa kota Feihu Jiezong sebagai bawahannya. Hahaha, saudara-saudara, kami di sini untuk membantu. Orang-orang dari kuil ada di sini, bunuh mereka. Kelegaan ini memberi saya keyakinan. Moral para prajurit di kota Flying Tiger juga langsung melonjak. Dev mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada begitu banyak orang di 8 istana, dan mereka begitu kuat. Tetapi sekarang setelah perkelahian dimulai, akan sulit untuk melarikan diri. Anda hanya bisa mengertakkan gigi dan berjuang keras. Tepat ketika Dev bertarung sampai mati dengan pedang pembunuh naga di tangannya, sebuah sosok tiba-tiba jatuh di depannya. Dev tertegun, lalu tubuhnya lenyap seketika. Diiringi cahaya pedang yang melesat keluar, seorang pria berpakaian hitam dari istana ke-8 dipenggal. Sambil memenggal kepala pria berpakaian hitam dari istana ke-8, Dev dengan cepat meraih sosok yang terjatuh itu. Teman Xiu, Dev menatap Xiu Rui. Tubuh Xiu Rui saat ini dipenuhi bekas luka, dan napasnya semakin lemah. Saya merasa lega melihat Anda baik-baik saja. Setelah Xiu Rui selesai berbicara, dia muntah darah. Ketika dia mendengar bahwa Dev dalam bahaya jika dia tetap sendirian, dia mengikutinya tanpa ragu-ragu. Bai Yi bahkan memanggil semua orang dari toko Linghu miliknya. Kau terlalu bodoh, jika kau mengikuti pertempuran seperti ini, bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Dev perlahan meletakkan Xiu Rui ke tanah dan berkata dengan bingung. Kekuatan Xiu Rui tidak kuat, dia hanya berada di puncak alam transformasi abadi, dan dia bahkan belum mencapai alam abadi tersebar. Berlari kemari untuk menyelamatkan diri sama saja dengan mencari kematian. Kau menyelamatkan hidupku, aku tidak bisa hanya melihatmu dalam bahaya dan tidak melakukan apapun. Itu sepadan bahkan jika aku mati. Jika bukan karenamu, aku mungkin akan tetap berada di dalam kandang itu entah untuk berapa tahun. Nafas Xiu Rui semakin melemah. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Sambil berbicara, Dev mengeluarkan batu abadi yang diperolehnya dari tanah harta karun dan meletakkannya di tangan Xiu Rui. Ini adalah batu abadi, batu ini pasti bisa menyelamatkanmu. Dan pil-pil ini semuanya terbuat dari berbagai ramuan abadi. Dev dengan murah hati menyediakan berbagai sumber daya kepada Xiu Rui untuk membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Bersambung.